Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang hidup sepenuhnya. Mengapa saya ingin mengajak Anda semua hidup sepenuhnya? Karena seringkali orang tidak sungguh-sungguh hidup tapi tidak sadar bahwa dia hidup. Banyak hal dilakukan secara otomatis, padahal kita itu hanya mempunyai satu kesempatan, tidak pernah dua kesempatan. Kesempatannya ya sekarang ini, dan karena itu kita harus hidup sepenuhnya. Kalau setiap kali, setiap momen, setiap saat, setiap hari kita hidup sepenuhnya, maka seluruh hidup kita adalah hidup dalam kepenuhan. Namun seringkali kita tidak sepenuhnya hidup atau tidak hidup sepenuhnya karena tidak sadar sepenuhnya. Seringkali kita melakukan sesuatu tetapi memikirkan yang lain. Lalu ketika selesai bahkan tidak sadar bahwa sudah melakukannya. Dan karena itu tidak bisa menikmati setiap momen dengan maksimal. Padahal setiap peristiwa tidak pernah bisa diulangi. Sekali lewat tidak bisa dikembalikan. Maka kita perlu hidup sepenuhnya. Persoalannya adalah bagaimana caranya. Nah, ini yang penting. Menurut saya dari pengalaman, sebelum melakukan sesuatu, ambil waktu sejenak. Lamanya terserah. Tetapi ambil waktu sejenak untuk sadar saja. Sadar sejenak bahwa saya ada di sini sekarang ini. Sadar sepenuhnya, seluruh indera kita aktif secara natural. Sadarnya juga tidak dipaksa, tetapi sadar secara natural, alami. Sesudah itu baru melakukan apa yang ingin kita lakukan. Karena dengan demikian kita melakukannya dengan sadar. Sebelum berdoa, hening dulu, sadari dulu, sadar sepenuhnya bahwa saya di sini sekarang ini. Sadar, seluruh indera berfungsi dengan alami. Sesudah itu kemudian sadar saya mau berdoa. Nah, doanya beda. Karena itu berarti doanya sepenuh hati, sepenuh diri malah. Bukan berdoa tetapi sambil tergesa-gesa, sambil jalan, lari. Salam Maria, saya mau berdoa Salam Maria 3 kali. Berdoa. Sesudah Salam Maria yang kedua sudah mulai bingung. Ini sudah yang kedua apa yang ketiga ya? Karena nggak sadar. Hening sejenak. Setiap kali mau melakukan sesuatu. Mau makan juga begitu. Sadar dulu, saya ada di sini sekarang ini. Pikirannya tidak kemana-mana, lalu makan. Makanannya jauh lebih enak. Kalau tidak enak akan terasa tidak enak benar-benar. Karena kita sadar melakukannya. Demikian juga kalau berbicara dengan seseorang. Sadari dulu bahwa saya ada di sini sekarang ini sedang berbicara dan mendengarkan orang yang ada di depan saya. I am here for you. Itulah cinta. Tidak memikirkan kemana-mana siapa-siapa yang lain ketika sedang berbicara dengan seseorang. Ini juga mengurangi membicarakan orang lain. Karena yang penting bukan orang lain. Kalau ngobrol dengan seseorang, yang penting yang ada di depannya. Bagaimana perasaannya, bagaimana isi hatinya, apa kerinduan-kerinduannya, itu yang penting. Dan I'm here to catch
that feeling. Saya di sini untuk bisa menangkap perasaan-perasaan itu. Dan itulah cinta. Maka harus hadir sepenuhnya, sadar sepenuhnya. Setiap peristiwa, setiap momen menyadari satu hal yang penting. Tidak usah dua, satu saja. Tetapi sadar betul, itu caranya. Supaya kita hidup sepenuhnya. Dan itulah yang Tuhan mau atas kita. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 10, Tuhan mengatakan, Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Tapi Romo, bukankah kita perlu memikirkan tujuan hidup kita, peranan hidup kita di dunia ini? Ayah, enggak usah. Tujuan hidup kita, maksud Tuhan menciptakan itu sudah ditanamkan di dalam diri kita penuh, utuh, sempurna. Kalau kita hidup sepenuhnya setiap saat, pasti kita akan berkembang, bertumbuh secara sempurna seperti dimaksudkan oleh Tuhan. Dan itulah tujuannya, tidak usah dipikirkan. Itu dengan sendirinya menghasilkan buah. Sadar sepenuhnya itu berarti melekat pada kesadaran yang ilahi, yang sudah ada di dalam diri kita. Seperti ranting melekat pada pokok anggur, pasti menghasilkan buah berlimpah. Tidak usah disuruh-suruh, otomatis. Karena menghasilkan buah itu adalah hasil dari hidup sepenuhnya. Tapi Romo, bukankah kita juga perlu mencari uang? Uang itu tidak usah dicari. Kalau kita hidup sepenuhnya, melakukan yang sungguh-sungguh berkualitas, uang datang dengan sendirinya. Seniman melukis yang sangat indah, sepenuhnya, sepenuh hati, sepenuh perasaan, sepenuh pikiran, sepenuh energi. Hasilnya pasti bagus dan pasti ada nilainya. Sama seperti pohon mangga. Pohon mangga itu tidak usah disuruh-suruh. Pohon mangga yang baik hati, berbuahlah yang manis ya. Enggak usah. Pohon mangga itu kalau tumbuh sepenuhnya, diberi pupuk yang bagus, dia tumbuh maksimal sebagai pohon mangga, pasti menghasilkan buah. Karena memang menghasilkan buah itu sudah ditanamkan sejak pertama kali diciptakan di dalam benih pohon mangga itu. Tidak mungkin dia menghasilkan lukisan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan buah yang pahit, yang beracun, itu tidak mungkin. Karena sudah inherent, sudah naturally, kodrati, melekat pada ciptaan sejak diciptakan. Sama dengan Anda dan saya. Tuhan itu menanamkan kebaikan, cinta, dan keindahan sejak pertama kali menciptakan kita. Karena roh Tuhan sendiri yang ditiupkan, dihembuskan di dalam diri kita. Kalau kita bertumbuh sepenuhnya, hidup sepenuhnya, berkembang secara alami sebagai pribadi, semakin manusiawi, maka semakin ilahi, otomatis. Dan pasti baik, nggak usah pusing hasilnya bagaimana. Tapi kalau kita tidak sadar sepenuhnya, itu yang masalah. Maka penting kita melakukan apa yang sungguh ingin kita lakukan dan yang sungguh kita cintai. Melakukannya dengan cinta, dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Pasti hasilnya bagus. Dalam bahasa Jepang ada istilah ikigai. Melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, sebaik-baiknya. Melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dan hasilnya pasti luar biasa. Itulah hidup sepenuhnya. Mulai dengan sadar dan fokus menyadari satu hal saja setiap peristiwa. Dan sepenuh hati, sepenuh perasaan, sepenuh indrawi, semuanya fokus di situ. Dengan sukacita, dengan penuh syukur. Pasti hasilnya bagus. Nggak usah pikir nantinya bagaimana, kemarin kenapa. Tidak, itu hanya memboroskan energi saja. Hasilnya tidak maksimum. Dan Anda itu bisa.
Anda itu bisa hidup sepenuhnya. Bisa. Kenapa? Karena tergantung pada Anda sendiri. Tetapi kalau berpikir tentang saya harus berarti bagi dunia ini, mempunyai proyek besar yang bisa menyelamatkan banyak orang. Iya, itu faktornya banyak. Kita begitu, orang lain tidak. Kita begitu, alam semesta tidak mendukung, ya nggak bisa. Tetapi kalau kita fokus pada pertumbuhan pribadi, hidup sepenuhnya, memberikan yang terbaik setiap saat, selalu menyadari satu hal poin yang penting, maka dengan sendirinya kita akan bertumbuh dengan sangat hebat, menghasilkan buah yang lebat, yang sangat berguna. Dan itu maksudnya kita diciptakan. Dan kalau kita bertumbuh dengan sangat baik, maksimum, full, hidup sepenuhnya, tidak usah disuruh-suruh. Ketika kita disuruh-suruh itu justru artinya kita tidak hidup sepenuhnya. Kamu itu ya mbok perhatian, pilih pilihan yang baik. Nah, itu berarti kita tidak hidup sepenuhnya. Kalau hidup sepenuhnya tidak usah disuruh-suruh. Kita pasti menghasilkan yang terbaik. Karena memang di dalam diri kita sudah ditanamkan kebaikan, cinta yang tinggal nunggu berkembang. Kita tinggal sungguh-sungguh sadar sepenuhnya dan memberikan seluruh diri kita. Setiap peristiwa sadar akan satu hal yang penting dan berikan segalanya, sepenuhnya. Maka pasti hasilnya baik. Dan juga membuat kita tidak terlalu boros energi, memikirkan hal-hal yang tidak penting. Apalagi itu urusannya orang lain, ya nggak penting. Maka mari kita bertumbuh, hidup sepenuhnya, fokus pada kesadaran, dan memberikan yang terbaik. Pasti hasilnya sangat baik. Karena kita diciptakan amat baik, dan Tuhan selalu bersama kita, terutama bersama dalam kesadaran kita. Dan ketika Tuhan bersama kita, kita menyadarinya itu seperti cinta yang bersambut. Kita merasakan tenang, bahagia, utuh, produktif, dan mampu memberikan yang terbaik. Dan dengan cara itu kita bahagia juga. Maka handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.